Halo, kembali lagi dengan saya, Guntur Mahardika. Yap, seperti yang teman-teman sudah lihat, di belakang saya ini ada Trek Mini 4WD Tamiya. Jadi ini adalah video lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Pada video sebelumnya, trek ini saya beri nama Trek Mini 4WD Hybrid. Konsep dari pembuatan trek ini adalah menggabungkan trek yang banyak dijual di pasaran dengan trek yang saya buat sendiri menggunakan karton bekas. Pada video sebelumnya, saya memberikan beberapa informasi mengenai kelebihan dari trek yang saya buat ini. Salah satunya adalah trek ini dapat dikembangkan sampai tak terbatas. Kalian mau buat jadi 3 jalur, 5 jalur, atau bahkan sampai 10 jalur pun itu bisa jika kalian sanggup. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas sambil kita lihat-lihat treknya seperti apa. Nah, ini dia trek Mini 4WD Hybrid pembangunan tahap kedua. Yuk kita lihat detailnya lebih dekat lagi. Pada tahap kedua ini, saya membuat trek Tamiya ini menjadi 3 jalur. Dari sebelumnya yang hanya 2 jalur. Pada tahap pertama, saya mengubah panjang lintasan menjadi kurang lebih 8 meter secara total. Untuk pembangunan trek tahap pertama, kita bisa lihat pada kedua lane atau jalur yang ada di bawah ini ya. Bisa kita lihat, 2 jalur di bawah adalah jalur yang dibuat pada proyek tahap pertama. Sedangkan jalur yang atasnya adalah jalur yang baru saja dibuat untuk proyek tahap kedua ini. Sehingga trek ini menjadi 3 jalur. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih detail mengenai bagaimana cara saya membuat trek Mini 4WD ini, pembuatannya sangat mudah sekali kok. Saya menggunakan karton bekas. Pilihlah karton bekas yang mempunyai ketebalan 3 sampai dengan 5 mm. Namun, untuk pembuatan trek ini saya akui masih jauh dari kata rapi. Contohnya pada bagian ini. Dan juga ini. Akan tetapi, ini tidak mempengaruhi laju dari Mini 4WD-nya ya, karena dia tidak bersentuhan dengan ban. Saya menyambungkan trek yang terbuat dari karton, kemudian di sini ada trek yang terbuat dari ABS. Saya sambungkan hanya dengan menggunakan solatip. Solatip ini saya buat menjadi 2 bagian agar mudah pada saat ingin membongkar atau melepas trek. Dalam pembuatan trek ini saya tidak menggunakan pola yang digambar sebelumnya, tapi saya hanya mengikuti pola yang sudah ada dari trek yang saya beli ini. Saya tiru trek yang sudah ada, kemudian saya buat menjadi seperti ini. Ini saya lem dengan menggunakan lem tembak. Untuk pola lintasan juga, saya tidak mengkonsepnya sama sekali. Jadi tidak saya gambar, tapi hanya saya perkirakan aja jalurnya mau dibuat kemana. Kita lihat banyak sekali bagian-bagian memang yang saya rasa kurang rapi, seperti penopang trek bagian atas ini. Saya hanya menggunakan karton-karton, kemudian kalau misalnya ada tambahan-tambahan seperti ini, saya menggunakan styrofoam. Kenapa saya memilih karton bekas dalam pembuatan trek Tamiya ini adalah untuk memudahkan proses pemotongan.
karena saya memotong ini hanya dengan menggunakan cutter. Tapi teman-teman harus hati-hati ya dalam penggunaannya. Nah, setelah tadi kita bahas bagaimana cara pembuatannya, sekarang yuk kita bahas obstacle-obstacle yang ada pada trek ini. Dimulai dari sini. Di sini saya gunakan sebagai titik start dari Mini 4WD-nya ya. Dimulai dengan jalan yang lurus. Mini 4WD-nya bisa mulai beradu kecepatan untuk jalan yang lurus. Namun, di jalan yang lurus ini, pada trek ke-1 dan trek kedua, saya beri rintangan. Yang pertama, saya beri nama rintangan ini adalah Polisi Tidur Indonesia. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini agak udah rusak. Nanti saya coba perbaiki. Jadi di sini inspirasinya adalah dari polisi tidur. Apakah Mini 4WD bisa melewati polisi tidur tersebut? Kemudian obstacle ini saya beri nama batu zigzag. Untuk jalur yang ketiga, di sini saya memberikan lompatan ya, yang langsung di sini bisa mendarat ke jalan yang lebih tinggi atau ke jalur yang lebih tinggi. Sedangkan jalur yang ke-1 dan kedua, di sini ada belokan pertama yang cukup tajam. Sedangkan jalur yang ketiga, belokan tajamnya mulai dirasakan di sini. Jalur ke-1 dan kedua di sini banyak mendapatkan rintangan berbelok. Sampai akhirnya di sini menemukan lane changer yang pertama. Untuk trek ketiga atau untuk jalur ketiga, di sini mendapatkan tantangan melompat lagi. Jika Mini 4WD bisa mendarat dengan sempurna, dia bisa mendarat di sini. Tapi jika Mini 4WD kecepatannya terlalu cepat, dia bisa melebihi belokan ini dan akhirnya dia keluar dari lintasan. Untuk jalur pertama dan jalur kedua, setelah melalui lane changer, jalur kedua langsung mendapatkan tantangan melompat. Lompatan ini sedikit sulit juga karena di sini konsepnya sama mirip dengan lane changer. Jadi dia mendapatkan 2 kali lompatan. Sedangkan untuk jalur yang ketiga, dia mulai berpindah setelah turun dari lompatan. Dan akhirnya ini adalah belokan yang terakhir. Kurang lebih itu adalah obstacle yang saya buat untuk trek Mini 4WD Tamiya Hybrid tahap kedua ini. Oke, langsung kita coba tes menggunakan salah satu Mini 4WD yang ada di depan saya ini. Di sini kita bisa coba dengan menggunakan Mini 4WD sasis MS. Kita akan pasang baterainya. Langsung kita tes ya dengan menggunakan Mini 4WD sasis MS. Di sini bannya udah
agak hitam-hitam ya. Bisa kita lihat, Mini 4WD sasis MS ini bisa menyelesaikan 3 putaran berkali-kali tanpa keluar dari lintasan. Nah, sekarang kita langsung tes dengan menggunakan MA sasis ya. Di sini MA sasis pun berhasil menyelesaikan 3 putarannya ya. Sampai akhirnya dia keluar lintasan di obstacle yang pertama. Nah, ini akan kita tes dengan menggunakan Tamiya yang menggunakan bearing aluminium juga ya.
sini Mini 4WD-nya seringkali terlihat menyangkut pada lintasan ya. Saya harus kembali menyeting settingan Mini 4WD-nya. Nah, itu kurang lebih update mengenai Trek Mini 4WD Hybrid tahap kedua. Jika masih ada kesempatan, saya akan coba update lagi untuk tahap ketiganya ya. Kemudian, di depan saya ini ada beberapa koleksi Mini 4WD yang saya miliki. Nah, jadi ini beberapa koleksi Mini 4WD yang saya miliki. Kita lihat satu persatu ya. Di sini ada Cyclone Magnum. Ini keluaran Geraha Tamiya, first anniversary-nya. Dia warnanya orange. Kemudian di sini ada Tridager Double X. Dia MS chassis. Kemudian ada Broken Giant. Ini sama Tridager Double X. Ada Avante. Kemudian ada Dynahawk. Broken Giant. Ada yang merah, ada yang hitam. Ada Abilista, ada Broken Giant, cuman dia sasisnya beda. Kemudian ada Ray Wolf, ada Ray Wolf, ada Cannonball, ada Geoglider, ada Big Bang Ghost. Ini jadul banget nih, ada Big Spider. Kemudian ada Slash Reaper. Dan yang terakhir ada Rowdy Bull. Jika video ini rame, saya akan mereview satu persatu koleksi yang saya miliki. Untuk teman-teman yang mau request, boleh juga tinggal tulis pada kolom komentar di bawah. Semoga video ini membantu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.